Ada beberapa pandangan yang berpendapat bahwa nama Allah tidak bisa diubah atau diterjemahkan. Allah akan mendengar kita apabila kita memanggil Dia dengan namanya, yaitu menurut mereka namanya adalah Yahweh. Karena menurut mereka Allah tidak akan menyahuti kita jika kita memanggilnya dengan pengucapan atau bahasa yang berbeda, seperti Lord dalam bahasa Inggris atau Tuhan di bahasa Indonesia. Apakah benar pernyataan ini? Kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Sering kita mendengar dalam Shema yang adalah deklarasi utama iman dalam agama Yahudi, terdapat nama ilahi Allah yang mengekspresikan Tuhan yang adalah abadi, tidak pernah berkesudahan, dan ada dengan kekuasaannya sendiri. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan dalam ayat ini berasal dari bahasa Ibrani, YHWH atau YHVH. Nama ini pertama kali diperkenalkan ketika Tuhan berbicara kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa di semak yang menyala, Ia menyebut dirinya sebagai Ehye Aser Ehye, yang dapat diterjemahkan sebagai Aku adalah Aku, atau Aku akan menjadi apa yang Aku akan menjadi. Dan sejak saat itu kata YHWH menjadi nama yang sering digunakan untuk menggambarkan Allah dalam teks-teks kitab suci Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, YHWH adalah bentuk tetragrammaton atau 4 huruf Ibrani yang menggambarkan nama Allah yang suci dan unik. Dalam bahasa Ibrani, kata YHWH dieja sebagai Yod He Vav He. YHWH adalah bentuk kata dalam bahasa Ibrani kuno dari kata kerja Dia akan menjadi. Ada beberapa fakta tentang YHWH yang mungkin kita akan lihat bersama dalam video ini. Yang pertama, Adonai. Apakah teman-teman tahu bahwa kata YHWH tidak dibaca orang Israel ketika membaca kitab Perjanjian Lama? Tuhan memerintahkan Musa untuk menggunakan nama YHWH sebagai nama ilahinya, dan nama ini muncul lebih dari 6.500 kali dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam tradisi Yahudi, kita tahu bersama bahwa nama YHWH begitu suci dan kudus sehingga orang Israel tidak mengucapkannya secara langsung. Sebagai gantinya, mereka biasanya menggantinya dengan kata Adonai yang berarti Tuhan atau Tuan. Selama berabad-abad, orang Israel sangat menghormati sakralnya nama ini, sehingga ketika mereka membaca Alkitab Ibrani dengan suara keras dan ketika sampai kepada nama ini, mereka tidak mengucapkan YHWH. Sebagai gantinya, mereka mulai mengucapkan kata Ibrani untuk Tuhan, yaitu Adonai. Orang Israel pun sampai sekarang enggan untuk mengucapkan YHWH, dan sebagai gantinya, selain Adonai, mereka juga sering menyebut Hashem, yang berarti nama dalam bahasa Ibrani, saat membaca teks suci. Yang kedua, Kurios. Apakah teman-teman tahu bahwa dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata YHWH tidak secara langsung digunakan, melainkan diterjemahkan. Dalam terjemahan Septuaginta, para ahli menggunakan kata Yunani Kurios, yang berarti Tuhan atau Tuan, untuk merujuk kepada Allah atau Tuhan dalam konteks yang mirip dengan YHWH dalam teks Perjanjian Lama. Penggunaan kata kurios di teks Perjanjian Baru juga mengacu kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, terutama dalam konteks pengakuan iman Kristen terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Mesias.
Dalam beberapa kutipan Perjanjian Lama yang memuat kata YHWH, Perjanjian Baru menggunakan kurios sebagai padanannya. Hal ini sekaligus membantah pandangan yang menyatakan bahwa nama ilahi YHWH tidak boleh diterjemahkan. Mau buktinya? Dalam Yoel pasal 2 ayat 32 dalam Perjanjian Lama berbunyi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan YHWH akan diselamatkan. Sementara Rasul Paulus mengutip ayat ini tetapi menulis kurios dalam suratnya kepada jemaat Roma. Rasul Petrus mengutip Mazmur 34 ayat 8 yang berbunyi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya YHWH." Tetapi dalam 1 Petrus 2 ayat 3, Petrus menulis kurios dalam kutipannya. Teks Yesaya pasal 40 ayat 3 dikutip Matius, di mana Yohanes Pembaptis menjadi penggenapan akan teks ini. "Persiapkanlah jalan bagi YHWH, luruskanlah jalan bagi Allah kita." Akan tetapi lagi-lagi jika kita melihat Matius pasal 3 ayat 3, Matius menulis kurios. Bahkan Tuhan Yesus beberapa kali mengutip teks Perjanjian Lama. Salah satunya dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. "Demikianlah firman YHWH kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Akan tetapi Tuhan Yesus menggunakan kata kurios, dan itu ditulis dengan baik dalam Injil yang dicatat oleh Matius. Yang ketiga, Yahweh. Apakah teman-teman tahu bahwa kata Yahweh tidak ada dalam Alkitab? Kata YHWH menjadi Yahweh adalah hasil dari upaya membaca dan mengucapkan tetragramaton yang tidak memiliki huruf vokal. Bahasa Ibrani Alkitab kuno hanya menuliskan konsonan dan tidak ada vokal di dalamnya. Karena orang Yahudi tidak sering mengucapkan nama YHWH secara langsung, melainkan Adonai, seiring waktu pun cara pengucapannya yang asli hilang. Para sarjana kemudian mencoba merekonstruksi pengucapannya dengan menambahkan vokal untuk membuat nama tersebut dapat dibaca. Berdasarkan penelitian bahasa dan struktur gramatikal Ibrani, mereka memasukkan vokal dari Adonai dan Elohim untuk mengingatkan pembaca agar tidak mengucapkan YHWH tetapi menggantinya dengan Yahweh. Pada abad ke-19, para sarjana bahasa Ibrani dan ahli teologi mencoba merekonstruksi pengucapan asli YHWH. Berdasarkan studi gramatika bahasa Ibrani dan sumber-sumber kuno, mereka menyimpulkan bahwa pengucapan Yahweh lebih mungkin mendekati pengucapan aslinya. Namun ini hanyalah salah satu bentuk rekonstruksi. Nama YHWH masih sangat dihormati dan tradisi Yahudi umumnya tetap tidak mengucapkannya secara langsung dan menggantinya dengan kata Adonai atau Hashem saat membaca. Dan pengucapan pastinya tetap tidak diketahui karena tradisi Yahudi kuno yang menghindari pengucapan langsung nama YHWH. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Jika ada teman-teman yang ingin kita bahas apa berikutnya, bisa dengan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.